Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Wati. Di kesempatan kali ini, kami dari Prodi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan fungsi salah satu aplikasi digital, yaitu Grammarly, dalam penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zihni Norisal Daryanto dengan NIM F042442 dan juga teman-teman saya. Saya Fitri Kairunisa dengan NIM F04244047. Saya Kansana Ilah dengan NIM F04244056. Oke, diawali dengan pengenalan dari aplikasi digital itu sendiri. Apa sih Grammarly? Bisa, boleh dijelaskan? Oke, sebelumnya izin menjelaskan, eh, saat ini kita itu hidup di dalam era yang luar biasa. Zaman di mana kecerdasan buatan itu tidak lagi hanya konsep yang ada di masa depan, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. AI kini mempermudah kita dalam berbagai hal, misalnya dari kita dapat menyusun jadwal, mempermudah kita dalam menerjemahkan bahasa, menganalisis data, dan tentunya masih banyak lagi yang dapat dilakukan dengan adanya AI. Dengan adanya teknologi AI ini yang terus berkembang, tentunya juga berdampak pada bidang pendidikan dan juga bidang lainnya. Teknologi ini mengubah kita di dalam cara belajar, bekerja, menyelesaikan masalah, serta dalam berkomunikasi. Di zaman yang dipenuhi dengan kecerdasan buatan AI yang terus berkembang, ini tentunya juga eh, membuat kita dalam menulis dan juga menyampaikan gagasan ilmiah itu juga terus berkembang. Mahasiswa, dosen, peneliti ini dituntut untuk menulis karya ilmiah dengan struktur yang sesuai, tata bahasa yang benar, dan juga gaya yang profesional. Akan tetapi dalam proses menulis karya ilmiah dalam akademik itu tidak selalu mudah. Nah, untuk itu disinilah Grammarly hadir sebagai solusi, yaitu sebuah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membantu dalam menyusun karya ilmiah secara efektif, jelas, dan juga sesuai kaidah bahasa yang baik. Melalui Grammarly, kita dapat menulis dengan lebih baik, bukan hanya cepat, namun juga benar dan juga tepat. Grammarly sendiri memiliki fitur yang sangat menarik dan juga tentunya bermanfaat. Beberapa di antaranya yaitu mengenai fiturnya, ini boleh di next. Grammarly sendiri memiliki berbagai fitur yang menarik dan juga tentunya sangat bermanfaat. Untuk beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada koreksi grammar and spelling, kemudian ada brainstorming and writing, pendeteksi plagiarisme, paraphrasing, dan terakhir itu ada citation generator. Untuk penjelasannya bisa dilanjutkan Mbak Jini. Oke, untuk fungsi-fungsinya itu sendiri, setiap fitur itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi di dalam satu aplikasi digital ini dapat membantu penulisan karya ilmiah itu di banyak aspek. Yang pertama tadi ada koreksi grammar dan spelling, fungsinya untuk mendeteksi dan menyarankan perbaikan untuk kesalahan tata bahasa dan ejaan, dan juga memastikan tulisan kami akurat dan profesional. Kemudian, untuk brainstorming dan writing, itu berfungsi untuk membantu pengguna untuk menghasilkan ide, menyusun draft awal, dan juga mengembangkan berbagai jenis konten dengan memanfaatkan AI generatif. Dan yang ketiga, ada deteksi plagiarisme yang tentunya berfungsi untuk mendeteksi plagiarisme dalam kalimat. Jadi, um, Grammarly bukan hanya untuk mengubah tatanan bahasa dan lain-lain, tetapi Grammarly saat ini menghadirkan fungsi baru yaitu salah satunya mendeteksi plagiarisme. Jadi mungkin yang terdahulu tuh harus ngecek di Turnitin atau di aplikasi lain, tapi sekarang bisa dicek di dalam satu aplikasi yaitu Grammarly.
dan juga berfungsi sebagai paraphrasing untuk memperbaiki struktur kalimat di dalam teks tanpa mengubah maknanya. Dan yang terakhir ada citation generator, yaitu untuk membuatkan sitasi dari informasi yang diberikan oleh penulis. Jadi di fitur-fitur ini memiliki fungsi yang sangat memudahkan penulis dalam mengefektifkan penulisan dalam menyusun karya ilmiah. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat di Grammarly. Yang pertama-tama, kita harus mengakses web Grammarly dengan membuka laman pencarian, lalu kita bisa mengetikkan Grammarly. Lalu, nanti kita dapat memilih pilihan yang paling atas, yaitu Grammarly Free AI Writing Assistance. Misal kita belum memiliki akun, kita akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Namun, jika sudah memiliki akun, kita langsung bisa masuk. Nah, nanti setelah masuk, tampilan dari Grammarly akan menjadi seperti ini. Lalu, kita bisa langsung memilih New Document untuk membuat dokumen baru atau upload file jika kita sudah memiliki file yang sudah ingin kita koreksi seperti itu. Di sini saya akan memilih New Document. Nah, yang pertama, setelah dokumen ini terbuka, kita bisa memberi judul terlebih dahulu pada dokumen kita. Contohnya adalah seperti ini. Lalu, kita bisa menyeting goals kita, yang tujuannya untuk mengetahui audiens apa yang kita inginkan. Karena tujuan kita itu membuat teks karya ilmiah, jadi audiens yang akan saya tuju di sini adalah knowledgeable atau expert, bukan yang general. Lalu untuk formality-nya, saya akan memilih formal, dan domainnya dikarenakan akun kami belum premium, jadi kami hanya bisa mengakses general. Namun, jika kalian memiliki akun premium, kalian bisa mengakses domain selain general, seperti akademik, bisnis, email, casual, atau kreatif. Lalu untuk tujuannya itu, tujuan teksnya itu apakah memberi informasi, atau mendeskripsikan, atau mengajak seseorang, atau menceritakan sebuah cerita. Nah, sekali lagi karena kita akan membuat karya ilmiah, maka tujuannya adalah memberi informasi. Setelah itu kita bisa memencet tombol down di sebelah kanan bawah ini. Nah, setelah selesai menyeting goals-nya, kita bisa langsung mempaste tulisan yang ingin kita cek grammarnya. Atau kita juga bisa mengupload file yang sudah kita buat melalui menu di kiri atas. Lalu kita bisa memilih upload file. Namun saya kali ini akan menggunakan paste aja. Paste saja. Nah, jika sudah, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul overall score yang kita punya, lalu akan muncul review suggestion. Di sini saya di review suggestion ini ada correctness, clarity, engagement, dan delivery. Nah, correctness di sini ada energy needs in order to maintain there. Nah, in order to ini kepanjangan, jadi mereka mempersingkat jadi to. Nah, jika kita menerima saran ini, kita bisa memilih accept. Tapi jika kita tidak mau, kita bisa dismiss. Dengan accept ini, nah, nanti overall score kita di sini ini bisa bertambah. Nah, ini nanti setelah itu kita akan dapat sugesti-sugesti lain. Nah, jika ingin overall score-nya bertambah, kita bisa mengaccept semuanya. Seperti ini. Nanti lama-kelamaan overall score-nya akan bertambah dengan sendirinya. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan fitur clarity atau kejelasan teks kita. Sama seperti correctness tadi, jika kita accept, nanti overall score-nya akan bertambah. Tapi karena akun kami belum pro, maka hanya bisa beberapa kali saja. Oke, lalu setelahnya kita bisa beralih ke engagement. Nah, untuk fitur engagement ini, kami juga belum bisa mengakses dikarenakan ini hanya untuk pemilik akun premium. Begitu juga dengan delivery. Jadi, untuk akun gratis itu hanya bisa mengakses correctness dan
clarity. Itu pun hanya beberapa kali pengaksesan. Lalu setelahnya ada writing write with generative AI. Nah, di sini mereka bisa memberikan ide-ide untuk teks kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas teks kita, dan jika kita kehabisan ide, kita bisa eh, mencari ide dengan menggunakan fitur ini. Lalu selanjutnya ada fitur Write with Generative AI. Nah, di sini ada What do you want to do? Apa yang ingin kita lakukan dengan teks yang kita miliki? Nah, di sini tiga ini itu tergantung dengan teks yang kita miliki. Ini bisa berubah tergantung dengan teks kita. Saya ingin mencoba untuk mengimprove teks yang saya miliki. Kita bisa memilih teks yang ingin kita improve. Lalu di sini nanti akan muncul pilihan. Coba kalau kita membuat teks ini untuk terlihat lebih akademik. Nah, nanti ini dengan otomatis akan mengubah teksnya menjadi lebih akademik. Semisal kita menganggap ini terlalu panjang, kita bisa memperpendek teks ini dengan pilihan shorten it. Nah, jika kita sudah merasa bahwa ini sudah pantas, sudah cocok, dan sudah bagus, kita bisa memilih pilihan insert, yang secara otomatis akan mengubah teks yang kita miliki. Lalu, fitur selanjutnya itu adalah membuat citasi. Saya akan mencoba membuat citasi. Yang pertama, kita bisa mengakses yang selanjutnya adalah fitur membuat citasi. Namun, fitur citasi di sini hanya diperuntukkan untuk pengguna premium. Namun, kita bisa mengakses menggunakan link yang lain, yaitu citation. Ya. Selanjutnya, kita punya fitur untuk mengecek plagiarisme. Sama seperti citasi, untuk fitur mengecek plagiarisme ini hanya bisa diakses untuk pengguna premium, sehingga kita harus menggunakan link yang lain untuk mengakses fitur ini. Linknya adalah grammarly.com/plagiarismechecker. Nah, di sini kita bisa menyalin atau menempel teks yang sudah kita miliki atau mengupload file. Di sini saya akan paste teks yang sudah saya miliki, lalu kita bisa menekan scan for plagiarism di sini. Nah, setelahnya akan muncul hasil dari teks yang sudah kita masukkan. Di sini tertulis bahwa tidak ada plagiarisme ditemukan. Tetapi Grammarly itu mendeteksi 21 masalah penulisan. Nah, kenapa di sini tidak ada plagiarisme yang ditemukan? Karena kita telah menambahkan citasi di dalam teks yang kita miliki. Seperti ini contohnya. Begitu cara menggunakan fitur-fitur dari Grammarly. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari presentasi kami saat ini adalah Grammarly sebagai salah satu aplikasi digital untuk memperbaiki kesalahan ejaan kata maupun penggunaan tanda baca, kemudian ejaan, bahasa, dan juga konjungsi di bahasa Inggris maupun Indonesia, itu sangat membantu kami, khususnya mahasiswa, dalam menyusun karya-karya ilmiah maupun skripsi. Nah, kesimpulan yang didapat daripada fitur-fitur Grammarly ini, di dalam satu aplikasi tersedia banyak sekali fitur dengan fungsi yang beragam. Dan ini sangat memberi manfaat bagi kami, khususnya mahasiswa, dalam menyusun karya ilmiah tuh nggak perlu dengan banyak-banyak aplikasi. Jadi, cuma di satu aplikasi ini udah dapat semua fitur. Apalagi ketika kita menggunakan yang Pro, itu jadi sangat memudahkan dalam penulisan karya ilmiah. Dan semoga dengan presentasi kami kali ini dapat membantu untuk lebih mengetahui tentang fitur-fitur terbaru dari Grammarly, sehingga nggak perlu lagi tuh harus cari di Twitter tentang cek Turnitin dan lain-lain, tetapi di Grammarly Pro tuh semuanya sudah bisa didapatkan. Jadi sangat mengefektifkan dan mengefisiensikan dalam penulisan karya ilmiah. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.